Halo viewers, selamat datang di channel saya. Di dalam channel saya ini akan ada banyak sekali video-video yang akan membahas soal-soal TOEFL ITP. Dan boleh jadi nanti juga saya akan membuat video-video lain yang akan membahas soal-soal IELTS juga ya. Oke, ini adalah video yang pertama saya. Dan di sini kita akan membahas structure ya. Yang pertama kali yang perlu kita ketahui dalam TOEFL ini adalah structure ya, karena ini menjadi fondasi bagi kita untuk belajar topik-topik yang lain yang ada di TOEFL ini nanti. Oke. So, jangan lewatkan video-video saya ini dan yuk mari kita mulai. Oke, bagi kalian yang belum tahu apa itu TOEFL ITP, ya, TOEFL adalah Test of English as Foreign Language yang sudah sangat populer sekali di masyarakat kita, yang ini dikeluarkan oleh organisasi yang namanya ETS atau English Testing System yang ada di Amerika sana sejak beberapa puluh tahun yang lalu ya, sudah lama sekali, yang biasanya digunakan untuk syarat melamar pekerjaan ya, atau juga syarat untuk melanjutkan pendidikan di jenjang universitas. Oke. Dan biasanya orang-orang Indonesia ini menargetkan mendapatkan skor TOEFL di antara 500 sampai dengan 600 tergantung dari studi program yang akan diambil ya. Biasanya misalnya kalau dokter ya, sepanjang pengalaman saya mereka mensyaratkan skor hingga 550. Oke. So, bagi kalian yang ingin mendapatkan skor TOEFL yang tinggi, jangan lewatkan video-video saya ini ya. Right. Yang pertama kali yang akan kita bahas adalah basic sentence structure atau dasar dari struktur kalimat yang ada dalam bahasa Inggris. Nah, ini menjadi sebuah ciri khas dalam soal-soal TOEFL nantinya ya. Oke. Ya, sebelum membahas jenis-jenis soal yang lain yang ada di dalam soal TOEFL, terutama pada bagian structures, maka perlu kita kuasai yang namanya basic sentence structure ya. Nah, di sini you have to make sure that the sentence has a subject and a verb ya. Jadi harus dipastikan bahwa kalimat itu memiliki yang namanya subject dan verb, karena ini adalah struktur dasar terbentuknya sebuah kalimat. Jadi sebuah kalimat itu harus memiliki sebuah subjek dan a verb. Ya, verb ini kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut predikat kalimat ya. Jadi tanpa salah satu di antara kedua komponen ini, maka sebuah kalimat itu salah atau tidak bisa terbentuk ya. Jadi dia harus memiliki sebuah subjek dan sebuah verb. Nah, kalau memiliki lebih dari satu subjek dan memiliki lebih dari verb, maka dia juga salah ya, kecuali ada beberapa kriteria lain yang terpenuhi, misalnya harus ada konektornya ya, conjunctionnya, dan seterusnya yang nantinya akan kita bahas di video-video berikutnya. Oke. Nah, di sini saya sudah tampilkan sebuah contoh soal titik-titik yang was backed up for miles on the freeway. Ya. Di sini kita harus bisa mengidentifikasi komponen apa dalam kalimat tersebut yang dihilangkan, dan kita diminta untuk mengidentifikasi secara tepat komponen tersebut. Nah, yang harus pertama kali kita pikirkan adalah apakah kalimat ini sudah memiliki subjek atau belum. Yang kedua, apakah kalimat ini sudah memiliki verb atau belum. Mari kita perhatikan. Titik-titik was backed up for miles. Apakah sudah memiliki subjek? Ternyata belum ada subjeknya. Apakah sudah memiliki verb? Yap,
sudah, ya. Was backed up itu adalah verbnya atau predikat kalimatnya. Maka kemudian kita lihat pilihan-pilihan jawabannya, ya. Yang A adalah yesterday, B in the morning, C traffic, kemudian D cars. Nah, kira-kira yang mana yang memenuhi syarat untuk bisa menjadi subjek sebuah kalimat? Nah, perlu diketahui bahwa subjek sebuah kalimat itu dia harus berupa kata yang bisa menjadi subjek itu haruslah noun, ya, atau noun phrase atau frasa noun, atau kata benda atau frasa benda, atau yang bisa menduduki posisi subjek juga adalah verb ing, ya, bentuk ing, atau to verb 1, atau sebuah klausa atau kita sebut sebagai anak kalimat, ya, klausa yang terdiri dari subjek dan verb, ya. Nah, di video-video berikutnya kita akan membahas apa itu klausa nantinya, ya. Nah, di sini karena satu contoh dasar yang paling mendasar, nah di sini dicontohkan kalimat sederhana, ya. Kalimat sederhana itu hanya memiliki satu subjek dan satu verb saja. Kalau lebih dia, kita akan masuk ke pembahasan klausa. Oke. Nah, kira-kira yang mana yang berupa kata benda? Apakah yesterday? Bukan. Yesterday adalah kata keterangan, ya, atau adverb, keterangan waktu. In the morning, apakah dia benda atau noun phrase atau frasa benda? Bukan. In the morning itu juga keterangan, dia adverb phrase, ya. Dia juga bermakna waktu, ya. In the morning. Apakah traffic benda? Yap, traffic adalah benda. Oke. Kemudian apakah cars benda? Ya, cars juga benda. Jadi pilihannya kemudian mengerucut hanya C dan D saja. Nah, kemudian maka kita harus lihat apakah benda itu singular atau plural. Traffic, apakah traffic singular? Ya, traffic singular. Cars, apakah cars singular? Yes, cars adalah singular. Kemudian apa yang menentukan untuk apa kita menentukan singular dan pluralnya? Karena kita harus menyesuaikan verbnya. Nah, di sini verbnya adalah was backup. Kata was, ya, ini hanya bisa digunakan untuk benda singular, ya, singular nouns. Maka yang paling tepat jawabannya untuk soal ini adalah ya. Tentu saja C, ya, traffic. Karena cars itu plural, maka dia tidak bisa menempati subjek tersebut. Oke, apakah kalian sudah mengerti? Ya. Ya, ini saja yang bisa kita bahas untuk video kita kali ini. Nantikan video-video saya berikutnya. I'll see you again next time. Have a nice day.